Sebelum mobil datang ya, saya ingat ada beberapa motor ngawasin kita. Nah, nggak lama itu motor lewat, baru tuh datang kayak mobil minibus gitu, Kijang. Nah, langsung kita disergap. Ya, sebelumnya itu ada yang mengintai. Ada yang udah ngawasin dulu. Cuma kita pikir itu orang biasa lewat. Sebetulnya targetnya yang paling jelas sebetulnya bukan keadilan. Karena kalau keadilan, proses hukumnya kan sudah disediakan oleh negara. Saya menduga bukan ke persoalan keadilan, tapi persoalan bahwa ini mau menunjukkan bahwa perilaku tersebut salah dan itu harus dihukum. Ada kelambatan, ada ketidakadilan dan respon yang menurut saya biasa-biasa saja. Seharusnya kan responnya sama dengan siapapun, karena kan setiap warga negara punya kedudukan hukum yang sama. Harap peristiwa yang menimpa saya tidak terjadi lagi kepada siapapun. Negara harus hadir melindungi warga negaranya. Karena kenapa? Kalau FPI begini, kita pakai prosedural, kita nahan. Cuman kadang-kadang masyarakat yang nggak bisa nahan. Istilah persekusi mencuat ke publik menyeret seorang anak berusia 15 tahun berinisial MA. MA dianggap menghina ulama yang menjadi tokoh dalam sebuah ormas. Karena statusnya di media sosial, MA kemudian dicari-cari oleh sejumlah orang. MA didatangi lalu diintimidasi. Video interogasi yang diwarnai aksi kekerasan terhadap MA oleh sekelompok orang kemudian ramai dibicarakan di media sosial. Yang gimana kondisinya? Mario, diapain aja waktu itu? Ditonjok perut saya. Ditonjok perut saya. Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekusi mempunyai arti perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Ketika menjadi kata aktif, persekusi menjadi memerkusi yang memiliki arti menyiksa atau menganiaya tanpa memikirkan lagi keadilan bagi kemanusiaan. Kasus yang menimpa remaja MA ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Polisi menangkap sejumlah orang yang diyakini sebagai pelaku persekusi terhadap MA. Main hakim sendiri lewat aksi persekusi tidak dibenarkan secara hukum. Kita kemarin ya kita baru menetapkan 2 tersangka dan saksi pelapor, saksi korban kita periksa, dan juga kita kemarin juga memeriksa 7 saksi ya. Kemudian kita kemarin nambah lagi 5 saksi. Tentunya saksi ini yang mengetahui atau melihat ya. Ada juga yang saksi itu malam itu habis pulang dari masjid, kemudian melihat di RW banyak kerumunan massa, ada apa, dia datang dan dia mengetahui ada anak kecil dipukul, ada, dia tahu, mayoritas tahu semua yang kita periksa. Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet menyebutkan aksi persekusi akibat penggunaan media makin meningkat. Pada rentang waktu Januari hingga Mei 2017 saja, lebih dari 80 laporan masuk sejak hotline dibuka oleh Koalisi Anti Persekusi. Ini pertama-tama memang orang-orang yang ditarget atau yang menjadi diburu itu adalah orang-orang yang melakukan postingan, baik itu komentar, baik itu menyebarkan meme atau membuat pendapat, opini di media sosial. Time frame-nya bisa jadi mereka katakan itu di bulan Januari atau sampai sekarang. Dari 87 kasus yang kemudian sudah diadukan dan termasuk lewat hotline Koalisi Anti Persekusi, bahwa 66 kasus atau itu menyangkut tentang apa yang disampaikan berkaitan dengan ulama gitu. Jadi ulama yang kemudian dikomentari. Tindakan persekusi menimbulkan trauma secara psikologi, apalagi jika dilakukan terhadap anak-anak. Didatangi sejumlah orang dan diintimidasi, menyeret anak berada dalam kondisi tertekan. Kami juga akan coba untuk mengadvokasi bahwa Ananda ini pun juga katanya akan ada kelompok masyarakat yang ingin melaporkan Ananda tersebut pada pidana ujaran kebencian atau pelanggaran ITE. Dan ini kita akan satu paket advokasi sejauh mana, karena berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak ini juga wajib didampingi oleh Bapas maupun lembaga negara.
Kasus persekusi yang ramai diperbincangkan tidak hanya kasus remaja MA saja. Di kota Solok, Sumatera Barat, persekusi menimpa Fiera Lovita. Dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok ini juga mengalami intimidasi. Diawali statusnya di akun media sosial Facebook yang dinilai melecehkan tokoh ormas, kehidupan Fiera Lovita dihantui teror. Dalam suatu pertemuan, ia dipaksa mengaku bersalah dan diminta menandatangani pernyataan maaf untuk disebarkan di media sosial. Saya berpikir dengan pertemuan tersebut masalah akan selesai. Ternyata tidak sama sekali. Foto-foto pertemuan tersebut kembali menjadi viral di media sosial. Mereka terus membicarakan dan memujikan saya. Pertemuan yang seharusnya menyelesaikan masalah dan membuat suasana menjadi lebih damai, ternyata bagi mereka tidak cukup. Foto-foto tersebut kemudian diviralkan dengan ditambahi kata-kata provokatif dan hinaan terhadap saya. Bahkan status-status Facebook saya sebelumnya masih terus digulirkan di media sosial, sehingga masyarakat semakin membenci saya karena saya dituduh menghina ulama dan menghina agama Islam, agama Islam. Pengalaman pahit Fiera Lovita tidak hanya berdampak pada dirinya. Keluarga termasuk anak-anaknya terkena imbas aksi persekusi yang terjadi. Dr. Fiera tidak menyangka hanya karena status di media sosial, ia menjadi target sekelompok orang. Harap peristiwa yang menimpa saya tidak terjadi lagi kepada siapapun. Negara harus hadir melindungi warga negaranya. Negara kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika dan adalah negara yang hukum. Kita harus ikut pedoman negara dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini saya belum memutuskan atau merencanakan hal apapun ke depan. Tapi yang pasti sebagai dokter saya tetap ingin mengabdi untuk masyarakat. Kasus persekusi banyak disoroti masyarakat setelah terjadi di Jakarta dan Solok. Apakah kebebasan berpendapat menjadi barang langka di negeri ini? Kasus persekusi menghiasi pemberitaan di media massa. Aksi persekusi ini dinilai mengancam kebebasan berpendapat. Sejumlah orang telah menjadi korban persekusi yang diikuti dengan aksi intimidasi, teror, hingga kekerasan fisik. Sebetulnya kan persekusi ini diambil dari istilah hukum bagaimana satu tindakan yang ditujukan kepada seseorang, baik itu kekerasan fisik ataupun psikis, yang memunculkan dampak kepada korban. Persekusi biasanya dilakukan secara sistematis dan masif. Jadi dia tidak, yang membedakan persekusi dengan aksi-aksi kriminal lain adalah ketika misalkan ada propaganda yang sedemikian masif kepada korban atau orang-orang tertentu karena identitasnya. Jadi kalau misalkan beberapa kasus yang kita lihat di negara-negara lain atau bahkan di Indonesia, identitasnya sebagai apa? Dia etnis tertentukah? Dia agama tertentukah? Dia memiliki pandangan sosial tertentu, pandangan politik tertentu, atau bahkan dia masuk dalam grup tertentu. Koalisi Anti Persekusi mencatat setidaknya ada 4 tahapan persekusi yang dilakukan oleh pelaku. Tahap pertama, pelaku menentukan targetnya. Tahap kedua, setelah pelaku mengidentifikasi korban serta mengantongi identitasnya, pelaku kemudian melakukan ajakan kepada kelompoknya untuk memburu korban melalui media sosial. Tahap berikutnya, pelaku dan kelompoknya melakukan mobilisasi massa mendatangi korban. Pada tahap ini juga diwarnai dengan aksi kekerasan dan intimidasi. Pelaku akan meminta korban untuk menyatakan permohonan maaf, yang kemudian kembali diviralkan oleh pelaku dan kelompoknya. SafeNet, salah satu lembaga yang bergabung dalam koalisi anti persekusi, menyebut ada kelompok yang menamakan diri Muslim Cyber Army yang gencar memburu mereka yang berbeda pandangan. Persoalan perbedaan pandangan terkait agama dan tokoh ulama menjadi topik yang diburu oleh kelompok ini. Bahwa dari 87 kasus yang kemudian sudah diadukan dan termasuk lewat hotline koalisi anti persekusi, bahwa
66 kasus atau itu menyangkut tentang apa yang disampaikan berkaitan dengan ulama gitu. Jadi ulama yang kemudian dikomentari. Ormas Front Pembela Islam atau FPI disebut-sebut menjadi bagian dalam aksi persekusi yang terjadi. Dalam kasus persekusi, ormas ini dikaitkan dengan Muslim Cyber Army yang gencar beraksi di media sosial. Diketahui bahwa tidak semua anggota FPI, ada beberapa simpatisan, ada beberapa orang biasa tapi yang bersimpati terhadap ulama dan habaib. Kalau yang setahu saya yang di Cipinang Muara itu simpatisan FPI, tapi bagaimanapun karena FPI pernah menyampaikan bahwa tidak boleh siapapun untuk menghina ulama maupun habaib. Jadi kalau misalnya ada yang menghina di media sosial, kita harus sikapi secara hukum. Nah, kalau menyangkut mengenai masalah yang sudah kebablasan dan yang sudah terjadi, saya sarankan kepada teman-teman di FPI, ini adalah risiko hukum dan harus dihadapi. Dengan alasan apapun, aksi persekusi disertai kekerasan dan intimidasi tidak dibenarkan. Ada prosedur hukum bagi para pelaku persekusi. Kalau FPI begini, kita pakai prosedural, kita nahan. Cuman kadang-kadang masyarakat. Saya pikir banyak orang yang tidak puas pada hukum. Kami di LBH selalu mengkritisi hukum dan mengatakan itu tidak adil. Tapi ya kami tidak akan melakukan persekusi. Dan saya pikir banyak juga setiap orang, setiap kelompok, aliran politik, aliran keagamaan, atau aliran keyakinan akan menganggap yang lain salah dan tidak puas dengan aliran itu. Tapi itu bukan kemudian menjadi alasan untuk melakukan persekusi. Perkembangan teknologi saat ini diikuti dengan meningkatnya pengguna media sosial. Kebebasan berpendapat yang dituangkan di media sosial oleh sebagian orang dijadikan target untuk melakukan tindakan persekusi. Padahal aksi main hakim sendiri bisa berujung pada jeratan hukum. Persekusi itu nggak boleh di Indonesia, nggak boleh main hakim sendiri gitu loh. Itu bisa terkena beberapa ancaman baik KUHP. Kalau di media sosial ada kan yang daftar itu, oh itu jelas terkena ancaman hukuman badan maupun hukuman denda gitu loh. Itu bisa ada kena KUHP, ya, bisa juga kena undang-undang ITE. Negara ini memiliki masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan berbangsa, pasti rentan terjadi dinamika. Langkah antisipasi diperlukan agar gesekan tak berujung kekerasan. Perubahan sosial yang ada ini bukan hanya didrive atau didorong oleh persoalan-persoalan internal, tapi juga kemudian ada informasi-informasi global lewat media sosial yang masuk gitu ya. Nah, ini kan menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang satu sisi dinamis gitu ya, tapi pada sisi yang lain juga diiringi dengan situasi persoalan yang kompleks gitu. Nah, perubahan sosial yang begitu intens, cepat, masif gitu, nampaknya tidak dibarengi dengan hadirnya negara gitu ya, atau kuatnya negara di dalam mengatasi persoalan atau situasi yang berubah begitu cepat. Terlepas dari inti persoalan yang kompleks, kasus persekusi tidak boleh dianggap sebelah mata, sebab membiarkan aksi persekusi artinya membiarkan tindakan main hakim sendiri. Sudahkah negara hadir bagi warganya? Aksi kesewenang-wenangan oleh ormas pernah dialami oleh PR. Malam pergantian tahun yang ingin dirayakan bahagia bersama teman-teman berubah menjadi kelam. Saat berkumpul bersama 5 orang temannya, PR diserang segerombolan orang. Tiba-tiba ada beberapa mobil yang parkir di depan tempat kita nongkrong, kayak mobil minibus gitu. Terus ada beberapa motor. Nah, kita karena posisi saat itu gelap juga, kita nggak nyangka kalau itu sekelompok ormas. Dan tiba-tiba tanpa banyak basa-basi mereka langsung melakukan penyerangan dengan posisi yang belum siap, tentunya teman-teman juga. Saya dan beberapa teman berhasil lolos saat itu. Kita berhasil kabur dari sergapan mereka, cuma
ada 2 teman kita yang saat itu tidak berhasil lolos. Kejadian di tahun 2010 lalu terjadi kala PR masih duduk di bangku kuliah. Namun ingatan itu seperti baru saja terjadi kemarin. Datang, turun dari mobil, langsung nyerang. Nggak pakai bahasa dialog atau nggak ada percakapan, langsung serang. Pas lagi penyerangan itu baru, apa minuman keras gitu lah, minuman, nah itulah. Mungkin ternyata kita tahu, akhirnya kita sadar, oh ternyata kita minum di situ, ada minuman keras. Salah memang, saat itu saya akui saya salah. Dan namanya masih usia remaja, salah. Ya sangat disayangkan jika hal itu harus diselesaikan dengan cara kontak fisik. Negara ini kan negara hukum, semua harus bisa diselesaikan di ranah hukum. Karena kenapa? Kalau FPI begini. Sejumlah daerah telah memberlakukan Perda Miras. Namun saat terjadi pelanggaran, aparat yang seharusnya bertindak. Masyarakat sipil tidak memiliki kewenangan, apalagi sampai berbuat kekerasan. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang sudah sejak lama terjadi. Kini, kasus persekusi yang bermula dan terjadi di media sosial seolah menjadi bentuk baru aksi kesewenang-wenangan sekelompok orang. Kalau menurut saya itu ada kelambatan, ada ketidakadilan dan respon yang menurut saya biasa-biasa saja. Seharusnya kan responnya sama dengan siapapun karena kan setiap warga negara punya kedudukan hukum yang sama. Jadi begini, sebenarnya ini kan karena intimidasi atau dalam bahasa yang sekarang lagi ramai persekusi itu kan kayak semacam konflik horizontal antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Seharusnya peran vertikal dalam hal ini adalah kekuasaan, dalam hal ini adalah pemerintahan, dalam hal ini adalah penegak hukum itu harusnya proaktif. Jadi tidak memunculkan ketidakpuasan yang masif yang nanti akan memunculkan tindakan sendiri-sendiri yang bertentangan dengan hukum. Negara diminta menjalankan fungsi penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Laporan pelanggaran hukum oleh sekelompok orang dianggap dibiarkan sehingga mereka mengambil langkah. Ya tentunya untuk laporan masyarakat itu banyak ya, dari berbagai kelompok elemen ya, dari masyarakat banyak yang laporan. Ya tentunya laporan itu pasti kan kita tindak lanjuti. Awalnya kan pasti kita melakukan penyelidikan ya, apakah itu merupakan suatu pidana atau bukan ya. Tentunya seperti itu, jadi ada tahap-tahapan yang perlu kita lakukan. Kemudian saatnya itu memang merupakan tindak pidana, kita akan jadi penyidikan ya. Nah tentunya kan dalam penyelidikan ini kita lihat apakah unsur-unsur itu memenuhi syarat atau tidak ya. Tapi semuanya kan perlu klarifikasi daripada penyidik ini untuk mengumpulkan semua bahan keterangan ya. Kasus persekusi menjadi pertaruhan aparat penegak hukum untuk menjaga marwahnya, sebab aksi ini melanggar semua prinsip hukum. Banyak pelanggaran yang dilakukan ya. Dalam sistem hukum itu kan ada yang disebut asas praduga tidak bersalah ya. Jadi seseorang itu tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Tapi persekusi itu mengasumsikan bahwa seseorang bersalah ya. Jadi orang diintimidasi, diteror, ditekan ya, dipaksa membuat pernyataan ya. Semua ini kan bentuk-bentuk ya persekusi yang tidak boleh dilakukan. Karena yang melakukan persekusi itu sudah menganggap dia bersalah. Aksi persekusi terlanjur terjadi. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh warga sipil kadung jadi polemik. Apa yang salah? Saya pikir harus mengembalikan sebenarnya ke fungsi negara dan aparat hukum. Karena kan fungsi negara dan aparat hukum itu seharusnya berdiri di atas semua golongan. Artinya dia tidak boleh berpihak pada satu golongan tertentu. Jadi persekusi ini kalau kita mau kritis melihatnya, mungkin juga ada sesuatu gitu ya, yang kemudian masyarakat tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh aparat hukum. Nah itu satu sisi, saya sepakat gitu bahwa yang harus melakukan satu introspeksi ya, artinya itu pada semua sisi, pada semua aspek gitu ya, termasuk aparat hukumnya. Evaluasi semua pihak harus bisa dilakukan. Negara punya produk hukum yang harus dijalankan dengan tegas, sementara masyarakat harus menaati aturan yang ada. Aksi persekusi yang diikuti intimidasi dengan kekerasan tidak boleh dilakukan, sebab bisa menjadi bola liar dan berpotensi merusak kehidupan bernegara dan berbangsa.